Jadi di kalangan pesantren itu tidak asing dengan namanya ilmu tauhid. Di pesantren itu pasti ada ilmu tauhid. Entah itu Aqidatul Awam, Jauharut Tauhid, Jauharul Kalamiyah, atau Khamsatul Mawdu'. Jadi ilmu tauhid itu menjadi dasar-dasar akidah seorang Islam. Jadi ilmu tauhid ilmu yuqtadaru bihi ala isbatil aqaid diniyah min adilatihal yakiniyah. Jadi suatu ilmu yang karenanya ada kemampuan untuk mengokohkan akidah-akidah, entah itu agama, dengan dalil-dalil yang pasti. Ilmu tauhid disebut ilmu tauhid mergo di dalamnya itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pembuktiannya. Kadang-kala ilmu tauhid itu juga disebut dengan ilmu usuluddin, karena di dalamnya itu menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan dalam ajaran agama Islam. Jadi ilmu ini juga dinamakan ilmu kalam juga, karena di dalamnya menjelaskan tentang pembuktian keesaan Allah itu perlu pembicaraan yang benar. Jadi dengan pembicaraan kalam-kalam seperti itu. Pentingnya belajar ilmu tauhid itu ya ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim. Sebab ilmu tauhid itu menyangkut akidah yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan akidah merupakan pondasi bagi keberagaman seseorang dan benteng yang kuat untuk memelihara atau dalam artian menjaga akidah seorang muslim dari yang namanya kesesatan. Wong anggar ora akidah iku cepet yang namanya sesat karena nggak ada pondasi di dalam hidup. Kita seringkali mendengar terjadinya berbagai penyimpangan, mungkin dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Hal itu karena apa? Karena jauhnya pemahaman yang benar tentang dasar-dasar akidah Islam dan masalah-masalah keimanannya. Ya, prinsip akidah itu ya dalam Islam, dan masalah-masalah keimanan itu ajaran yang dibawa oleh para rasul sejak zaman Nabi Adam. Itu hal tersebut itu diyakini Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, iku Al-Qur'an. Jadi Gusti Allah niku ngutus seorang rasul sebelum kalian itu mewahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan disuruh untuk menyembah. Ya telah dimaklumilah dalam ajaran agama bahwa semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh ketulusan hanya akan diterima oleh Allah apabila dengan didasari akidah Islam yang benar, yang menjadi pembahasan ilmu tauhid. Karena penyimpangan dari akidah yang benar itu berarti penyimpangan dari keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan dari keimanan itu ya bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima amal yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Berapapun banyaknya amal yang dia kerjakan. Jadi dalam Al-Qur'an, "Wa ma yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ula habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi wong-wong sing gelem murtad itu antara kalian dan dari agama kalian, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman, maka mereka itu termasuk orang yang sia-sia amalnya cuma di dunia dan akhirat. Itu sia-sia. Mereka itu orang-orang ahli neraka, kekal di dalamnya. Yang kita tahu dalam ilmu tauhid ya pengertian aswajanya dulu. Dalam artian masyarakatnya, dalam masyarakat Indonesia, aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ada tiga bentuk kata. Yang pertama ahlun berarti keluarga, golongan atau pengikut. Jadi yang kedua as-sunnah yaitu segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari Nabi, baik itu berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi itu sendiri. Terus yang ketiga adalah al-jamaah. Jadi jamaah yakni apa yang telah disepakati oleh para ulama, para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafa ar-Rasyidin, itu Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kata al-jamaah itu diambil dari dawuhipun Nabi, "Man arada buhatal jannati fal yalzamil jamaah." Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga itu ya maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, yaitu kelompok yang besar. Terus Abdul Qadir Jailani itu
itu juga menjelaskan. Jadi fasunnatu masanatu Rasulullah wal jama'atu tafaqqa alaihil ashab Rasulillah fil khilafatil a'immah arba'a khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi as-sunnah itu apa yang diajarkan oleh Rasul, baik itu ucapan, perilaku, ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat. Jadi pada masa zamannya khulafa'ur rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah semuanya. Jadi Allah memberi rahmat kepada mereka semua. Lebih jelasnya lagi itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tahun 1287 Hijriah. Niku menyebut dalam kitabnya itu Syihadatu Ta'liqat. Niku ahlu sunnah, fahum ahlu sunnah, itu ahlu tafsir wal hadis wal fikih fa innahum muhtadun al mutamassikuna bi sunnati sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafa ibadahu rasyid wa humut ta'ifatun najiyah. Terus faqalu wa qad istamata al yawma fi madhahibil arba'ah al hanafi wa syafi'iyun wal malikiyun wal hambaliyun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah itu kelompok ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih. Mereka niku ya yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya khulafur rasyidin sesudahnya. Mereka itu kelompok yang selamat, al-firqahtun najiyah. Terus mereka itu mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Jadi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu tentang akidah itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akan tetap masih berserakan dan belum tersusun secara sistematis. Baru pada masa setelahnya. Jadi ada usaha dari ulama usuluddin yang besar, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari yang lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 324 Hijriah. Juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang lahir di Maturid, Samarkand, Uzbekistan, ya, sekiranya Uzbekistan lah. Nah, wafat pada tahun 333 Hijriah. Ilmu tauhid, ya, ini ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu dirumuskan secara sistematis agar mudah dipahami. Jadi kedua ulama tersebut itu menulis kitab-kitab yang cukup banyak. Jadi Imam Asy'ari misalnya menulis kitab Al-Ibanah dan Usuluddinah, jadi Maqalatul Islamiyah dan yang lain-lain. Pokoknya banyak. Sedangkan Imam Al-Maturidi itu menulis kitab namanya Kitab At-Tauhid, Ta'wilatul Ahlus Sunnah dan yang lain. Pokoknya banyak. Pokoknya kedua ulama ini ya jadi poros besar terbentuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu dikaitkan dengan kedua ulama tersebut. Syahid Murtada Zabidi niku idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihil asy'ariyah wal maturidiyah. Itu itfatus sa'adah. Jadi jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah para pengikut Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi pesantren-pesantren di Indonesia itu secara umum mengajarkan ilmu tauhid itu menurut rumusan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dengan menggunakan kitab yang lebih sederhana dan ditulis oleh para pengikut kedua imam tersebut seperti kitab Kifayatul Awam, Umul Barohin dan yang lain sebagainya, termasuk kitab Aqidatul Awam yang di pesantren-pesantren dasar. Dari penjelasan dasar itu dapat dipahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari agama Islam yang sebenar, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang telah digariskan secara diamalkan oleh para sahabat. Dan dari zaman Nabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni. Ada yang mengaku ini paling murni, padahal aneh, merasa paling sunnah, ya merasa paling sunnah, yang lain disesatkan, yang lain dibidah-bidahkan, yang lain pokoknya kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Paham gih? Paham. Jadi hukum akal, yang dalam hukum akal itu misalkan kita bicara tauhid, pasti yang dibicarakan pasti akal. Jadi membicarakan sesuatu termasuk juga ilmu tauhid tentu tidaklah lepas dari hukum-hukum akal. Jadi apabila kita menerima sesuatu keterangan atau informasi, maka akal kita tentu akan menerima dengan salah satu pendapat atau kesimpulan. Jadi hukum hak akal sebagaimana akal itu pertama pasti membenarkan dan mempercayainya.
Yang kedua, mengingkari dan tidak mempercayai. Yang ketiga, memungkinkan. Jadi memungkinkan artinya boleh jadi dan boleh tidak jadi. Putusan akal atau hukum akal. Yang pertama itu disebut wajibun akli. Jadi akal yang wajib. Yang disebut itu muhalul akli. Jadi muhal atau mustahil. Dan yang ketiga itu jaizun akli, yaitu mungkin jadi atau mungkin tidak. Jadi kayak gitu. Jadi contohnya kita berpikir dengan akal masalah tauhid. Wajib menurut akal itu pasti. Jadi apabila ada orang berpendapat 2 kali 2 pasti 4 ya. Itu akal yang pertama. Pasti menerima 2 kali 2 pasti 4. 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Jadi maka semua pendapat itu tentu akan diterima akal yang sehat dengan membenarkan dan mempercayainya, dan itu namanya keterangan yang wajib diterima oleh akal yang wajib. Terus bagaimana yang muhal? Yang menurut yang muhal, yang tidak mungkin itu misalnya 2 kali 2 pasti 5, itu gak mungkin. 2 kali 2 pasti 4, gak mungkin 2 kali 2 pasti 5. Misalkan 2 tambah 2 harusnya 4, 2 tambah 2 sama dengan 1. Nah itu gak mungkin, tidak bisa diterima oleh akal. Jadi maka semua pendapat itu pasti tentu akan ditolak oleh akal yang sehat. Tidak dapat membenarkan, tidak dibenarkan, dan tidak akan dapat dipercayai. Dan itu namanya hal-hal yang mustahil. 2 tambah 2 5, yaitu perkara yang mustahil. 2 tambah 2 ya pasti 4. Terus yang jaiz, jadi jaizul akli, yang mungkin tidak, mungkin iya. Jadi apabila ada orang berkata, niku si fulan nanti akan mempunyai seorang anak. Nah itu baru nanti, belum, ya intinya masih antara terjadi dan jadi. Rumah ini akan rusak pada tahun seperti ini, rumah ini akan hancur seperti ini. Maka semua keterangan yang seperti itu tidak akan ditolak sama sekali oleh akal, dan tidak pula akan dipastikan kebenaran dan dipercayai, karena masih jadi antara jadi dan tidak. Hal itu mungkin terjadi dan mungkin pula tidak akan terjadi. Yang demikian itu namanya hal yang mungkin atau jaiz. Hukum kebiasaannya bukan hukum akal. Jadi banyak orang yang telah biasa melihat api dapat membakar kertas. Jika orang berpegang teguh pada kebiasaan yang telah diketahui berulang-ulang itu, maka disepakati bahwa api itu pasti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, ia mengatakan muhal atau mustahil, atau ia heran dan tidak mau percaya. Yang seperti itu namanya hukum kebiasaan, bukan hukum akal. Jadi perbedaannya seperti gini. Dalam kejadian semisal yang saya sebutkan tadi, jadi arti pasti dan muhal itu tidaklah sama dengan arti pasti atau muhal menurut akal. Jadi itu hanyalah kepastian dari kebiasaan. Adapun menurut akal itu pendapat akal. Kejadian itu masih harus disebut hal yang mungkin saja terjadi, dan mungkin dengan mengetahui beberapa sebab dan musabab atau akibat akanlah berubah kepastian tersebut. Maka dari itu jelas bahwa hukum kebiasaan itu tidak sama dengan hukum akal. Jadi demikianlah segala pengetahuan manusia. Jadi tentang kebiasaan alam yang sering disebut dengan hukum alam itu masih harus disebut hal yang mungkin. Jadi menurut pendapat akal, karena keputusan atau kebiasaan itu ada hanya dari memperhatikan kejadian-kejadian yang berulang kali. Menurut akal masih dipertanyakan apakah yang menyebabkan adanya tabiat, apakah yang menyebabkan api itu dapat membakar, dan apakah yang menyebabkan air mengalir ke tempat yang rendah, dan apa yang menyebabkan tiap-tiap zat itu mempunyai zat dan tabiat yang berlainan, itu demikian dan seterusnya. Itu namanya adat kebiasaan, bukan adat wajibun akli. Jadi alam seisinya itu disebut hawadis. Jadi segala sesuatu yang dahulunya tidak ada kemudian tidak ada lagi, atau segala sesuatu yang dahulunya bergerak kemudian diam, maka benda yang serupa itu namanya barang yang mungkin belaka, dan juga dinamakan barang baru atau hawadis, artinya barang yang dahulunya tidak. Dengan berubahnya sifat dari tidak ada menjadi ada, dari diam menjadi bergerak, maka akal dapat memutuskan dengan pendapatnya bahwa sesuatu itu adalah barang yang mungkin, bukan barang yang wajib atau mustahil.
Jika dikatakan wajib, tentu akan terus keadaannya. Dan jika dikatakan mustahil, tentu tidak akan pernah terjadi. Jadi demikian yang alam dan segala isinya itu ternyata hawadis, barang baru yang dahulu dan tidak ada dan senantiasa berubah-ubah. Dan semua hawadis atau barang yang mungkin itu tidak akan terjadi dan berubah dengan tanpa sebab yang menyebabkan. Tentu dalam kontekstual tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.